Sekarang yang kalian lihat adalah sebuah Mercedes AMG A45S dan di belakang sana Mercedes AMG A35. Dua-duanya 2000 cc, dua-duanya penggerak 4 roda, tapi ada bedanya. Simak video ini. Oke, pertama-tama kita mulai dari si A45 dulu. Ini A45S hot hatchback Mercy yang paling bertenaga. Tapi dibanding sama versi yang sebelum facelift kemarin, kayaknya bedanya nggak terlalu banyak ya. Yang paling kentara ada di bentuk lampu depan atau LED DRL-nya. Ini ada garis-garis sedikit di bawahnya. Kurang lebih kalau bagian depan itu masih mirip. Grill depan masih Panamericana, bumper depan masih sama. Tapi ini ada elemen aerodinamika namanya splitter atau kanat. Ini buat mengalirkan angin ke bagian atas mobil. Jadi bukan cuma tampilan, tapi ada fungsinya. Terus kalau dari samping, kita dapat pelek 19 inci baru. Dan ini desainnya mirip-mirip sama pelek AMG lain yang ada di bawah-bawahnya. Kayak misalnya Mercy C-Class AMG lain gitu-gitu. Tapi ini two-tone dan dia dikasih warna yang lebih gelap. Dan bannya pakai Michelin Pilot Sport 4S. Jadi kalau di kasta bannya Michelin, ada Pilot Sport 4 gitu. Itu ban yang lebih untuk jalan raya, buat trek nggak terlalu rekomen. Ini 4S tuh 50-50. 50% bisa buat jalan raya, 50% masih bisa buat trek. Di atasnya ada Michelin Pilot Sport Cup. Itu lebih buat trek di jalan raya, ya tipis-tipis lah. Meskipun sekarang ada penggantinya Michelin Pilot Sport 5, tapi ini belum pakai. Dan di sini kita lihat ada emblem Turbo 4MATIC Plus. Berarti dia bisa pakai drift mode karena bisa ngalihin semua torsi dan tenaga mesinnya, mostly ke roda belakang. Ini hatchback bisa ngepot. Terus kalau kita lihat semua sisinya, semua bagian sini ya, siluetnya kayak Honda City hatchback gak sih? Ya tapi ini Honda City hatchback yang harganya miliaran, tenaganya gede dan berpenggerak 4 roda. Di bagian belakang kurang lebih lampunya masih sama dan ada emblem AMG A45S. Nah di belakang kita dapat spoiler yang gak setinggi Honda Civic Type R gitu misalnya, tapi masih kelihatan ada kesan agresifnya sedikit-sedikit. Terus bagasinya, dia belum power tailgate, jadi masih buka seperti biasa. Lumayan lega meskipun ini lantainya agak tinggi sedikit karena dia ada gardan di belakang sini. Ingat, ini mobil penggerak all-wheel drive 4MATIC Plus. Dan kalau kurang, joknya bisa direbahin ya. Kita lihat. Sekarang tinggal yang sebelah lagi. Nah, jadi rata. Jadi kalau pengen bawa barang yang banyak gitu, misalnya stroller dan gitu-gitu, masih bisa. Cocok buat yang baru punya anak. Terus karena dia sebuah AMG asli, dia punya knalpotnya 4. Tapi kalau abang-abangnya kayak C63 dan kawan-kawan, knalpotnya kan kotak atau jajaran genjang. Dia bulat tapi jumlahnya tetap 4. Gimana suaranya? Oke, sekarang masuk ke bagian dalamnya. Kurang lebih sama aja kayak A45 yang sebelumnya. Perbedaan yang mencolok buat sebuah AMG A45S ini adalah joknya. Dia pakai jok kalau kita bilang mah model pocong ya, tapi ini jok bucket yang headrestnya itu fix, nggak bisa diatur. Dan ada bolongan kayak kalau di mobil balap gitu kan buat nyambungin sabuk pengaman 5 titik. Tapi kita dapat sabuk 3 titik standar warna merah. Setir pakai setir AMG yang baru yang ada palangnya tuh 5 atau 6 gitu ya. Tapi kanan kiri dia ada tombol tapi sebenarnya dia touch panel. Yang cantik tapi nggak enak dipakai. Lebih enak tombol biasa. Tetap kalau kayak gitu mah. Tapi tentu saja semuanya masih manual untuk pengaturan tilt dan teleskopiknya. Mungkin kalau di kelas ini harusnya elektrik kali ya. Tapi ya udahlah. Dan buat mobil ini kedua jok depannya biarpun dia paduan kulit dan suede Alcantara, dia tetap dikasih fitur penghangat jok. Lumayan nih. Dan pastinya udah elektrik ya semua jok depan.
Terus perbedaan antara yang lama sama yang baru ini adalah hilangnya trackpad atau touchpad di sini. Kan kalau di A-Class yang lama dia ada touchpad ya buat ngatur si MBUX-nya, sekarang hilang. Slot ini jadi buat wireless charger aja. Sama kalau urusan bahan-bahan di kabin jangan ditanya. Ini Mercedes-Benz jadi masih banyak bahan-bahan yang bagus, misalnya di empuk, di setirnya pakai bahan kulit sama Alcantara. Di sini nih di bagian jam 9 sama jam 3 pakai Alcantara suede jadi enak digenggamnya. Tapi tetap ada beberapa yang kurang, misalnya di sini di bagian persneling yang masih pakai model lama, sama di bagian switch buat puter-puteran lampu depannya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi, nih kuncinya, dia pakai kunci standar dengan tulisan AMG dan warna hitam. Kan kalau Mercedes biasa silver ya, tanpa tulisan AMG, kunci AMG seperti ini. Sekarang kita coba nyalain bentar ya. Dia pakai sistem MBUX yang pastinya bisa kita panggil dengan cara, "Hey Mercedes, cancel." Ya pokoknya bisa disuruh macam-macam. Misalnya buka panoramic sunroof yang gede ini ya. Dia punya panoramic sunroof, ganti-ganti warna ambient, dan macam-macam lainnya. Sekarang kita mau bahas sistem MBUX yang khusus AMG ini. Dia ada AMG Performance. Tapi kalau misalnya di Mercedes biasa, ini cuma buat tahu data engine. Misalnya tenaganya berapa, torsinya lagi berapa, dan kayak kita tuh ngegasnya seberapa, ngeremnya seberapa, dan lain-lain. Nah, yang spesial adalah AMG Track Pass. Di sini, di Track Pass ini kita bisa lihat data berbagai macam sirkuit, tapi nggak ada Sentul dan nggak ada Mandalika. Sayang ya, padahal kalau misalnya ada, kita bisa pakai buat tahu nih racing line terbaik itu segimana. Terus, karena ini adalah sebuah A45S, dia punya drift mode. Cara pakainya gimana? Sebelum itu, lihat deh, di setirnya ada 2 puter-puteran yang ada layarnya. Ini yang sebelah kanan buat ganti mode-mode berkendara dari Comfort, Sport, Sport Plus, Race, ataupun individual. Nah, yang sebelah kiri ini customizable. Bisa buat setting kayak knalpot, terus persneling mau manual atau otomatis gitu ya. Bahkan buat nyeting stability controlnya juga bisa. Nah, cara masukin drift mode gimana? Pertama, kita ubah modenya jadi race, 1. Kedua, perpindahan gigi harus kita ubah jadi manual di bagian sini, yang gambar roda gigi, terus tulisan M gitu ya. Roda gigi pilih jadi M, dan kita harus matiin stability controlnya. Kita matiin. Oke, sekarang udah mati. Nah, habis itu kita tinggal tarik dua pedal shiftnya. Nah, kalau kita mau confirm, kita mau drift mode, kita pakai yang sebelah kanan, yang sebelah naik gigi. Sekarang udah masuk drift mode. Kalau udah masuk drift mode, jadi hampir semua tenaga sama torsinya itu lari ke roda belakang. Di roda depan cuma dikasih tipis-tipis aja, biar mobilnya bisa ngepot. Bayangin, sebuah hatchback bisa ngepot dengan drift mode. Keren ya? Dan sebagai sentuhan terakhir, di sini ada panoramic sunroof yang tadi gue udah bilang bisa dibuka. Dan gue seneng yang nggak kayak C-Class baru, ini masih tombol, jadi lebih enak dipakainya. Dan buat penumpang, ada aksen AMG di sebelah sini. Oke? Karena ini hot hatchback, masih mungkin bawa orang di belakang. Tinggi gue 178, ruang kepala cukup, ruang kaki cukup, dan dia udah pakai Tata Solo Burmeister. Kelihatan dari Twitter depan. Ada armrest, terus ada 1 USB-C. Cuma 1, agak pelit ya. Tapi untung ada AC, sama jok belakang itu nggak dapet penghangat kayak jok depan. Kita lihat mesinnya yuk. Nah, tapi ini yang bedain AMG sama Mercedes lain. Mesinnya. Ini mesin 2000cc bukan sembarang mesin. 2000cc 4 silinder turbo. Ya, tapi sekarang mau sedan kayak mewah manapun banyak yang pakai 2000 turbo, tapi yang ini beda. 2000cc turbo 421 tenaga kuda. Gede banget dan torsinya 500 Nm. Kenapa bisa sebertenaga itu? Padahal kalau diingat-ingat ingatlah 10 tahun lalu. Mesin 2000cc turbo di mobil sport atau sedan sport gitu ya, paling nggak 300 horsepower, ini udah 100 horsepower lebih kuat daripada mesin generasi sebelumnya. Pertama, ini mesin di-develop sama tim Mercedes AMG F1 yang udah juara konstruktor 8 kali berturut-turut. Kalau sekarang kan era banteng merah ya. Nah, di sini ada strut bar pakai tulisan AMG karena ini ori AMG, dan turbonya dia pakai turbo twin scroll ada di sebelah sini. Dan tenaga 421 tenaga kuda itu datang dari mesin yang bobotnya itu cuma sekitar 160 kg, alias cuma kira-kira setara 2 orang dewasa dan bisa menghasilkan tenaga sebesar itu. Gila ya. Dan mesin ini kayaknya akan turun ke AMG lainnya. Sebagai contoh, Mercedes C63 AMG sekarang pakai mesin ini dengan teknologi plug-in hybrid. Ini juga ada sistem hybrid tapi mild, sejenis EQ Boost lah kalau di Mercy reguler.
Gearbox 8 percepatan, kopling ganda, dan seperti yang kita bilang, all-wheel drive 4MATIC Plus dengan sistem drift mode yang bisa menghantarkan sebagian besar tenaga dan torsi ke roda belakang. Padat ya. Dan seperti tradisi Mercedes-AMG, dia punya filosofi namanya one man, one engine. Jadi mesin ini hand built alias dibangun dengan tangan-tangan manusia. Dan orang yang bertanggung jawab atas mesinnya itu namanya ditulis di sini. Jadi kalau misalnya mesin ini kenapa-napa, nama orang ini dapat SP. SP1 atau SP2 gitu. Dan harga si Mercedes A45 ini sekitar 1,51 miliar rupiah. Tapi kalau kalian beli, kalian nggak dapet performance appearance kayak misalnya canard, splitter, sama spoiler belakang sebagai standar. Tapi kalau mau ya nambah biaya lagi. Nah sekarang kita bahas si A35. Sekarang kita bahas si A35. Bedanya sama yang si A45 barusan, kalau A35 ada sedan kayak gini, ada juga hatchback. Tapi kalau A45 sedan only atau ada temennya CLA45. Bedanya sama A35 yang kemarin, dia pakai grill Panamericana, jadi mirip sama abangnya. Terus bumpernya agresif tapi nggak seagresif A45. Desain lampu LED DRL juga baru. Peleknya sama-sama 19 inci tapi desainnya beda dan dia pakai ban Pirelli P0 kan, kalau si A45 pakai Michelin Pilot Sport ya. Dan setelah itu dia pakai penggerak all-wheel drive tapi bukan yang ada drift mode-nya. Makanya di fendernya tulisannya Turbo 4MATIC, nggak pakai plus. Karena kalau yang plus itu biasanya rancu. Terus di kap mesinnya ada power bolts untuk mengesankan kalau mesin itu bertenaga ya. Tapi kita lihat mesinnya nanti. Dan di belakang itu kelihatan kalau bodi itu sedikit lebih lebar gitu ya. Dan dia punya knalpot itu cuma 2, bukan 4 kayak AMG A45. Nah, masuk ke A35, kurang lebih dia sama kayak A45 yang tadi. Beda yang kelihatan kalau misalnya joknya, dia nggak pakai bucket seat yang bener-bener serius kayak tadi. Dia jok biasa tapi tetap paduan bahan kulit Alcantara sama jahitan merah. Sabuk pengaman juga merah. Sama di bagian depan penumpang depan, ini nggak ada tulisan AMG. Plus kalau misalnya kita lihat di pintu, dia udah nggak ada jok pemanas kayak abangnya. Tapi lagi-lagi harganya lebih terjangkau. Yang ini 1180 dan ini CKD warna herang. Kalau yang itu CBU Jerman. Setirnya masih sama dan pengaturannya juga masih manual ya. Ada tombol puter-puteran sama kayak abangnya dan sistem MBUX-nya juga spesifik AMG. Di sini ada kantong, cup holder, wireless charger di bagian sini dan ada laci kecil dan di sini semua port USB-nya itu USB-C meskipun ada colokan 12 volt yang standar di bagian tengah dan dia juga punya panoramic sunroof. Si A35 sedan masih enak kalau pengen ngajak orang di belakang. Tinggi gue 178. Ruang kepala cukup, ruang kaki cukup, dan ada armrest plus cup holder. Ada AC, ada satu port USB. Aduh, USB-C-nya cuma satu lagi di belakang. 2 gitu, kayak Mercedes loh ini. Sama dia pakai tata suara Burmester, kelihatan dari Twitternya ya. Dan masih dapat bahan Alcantara di belakang. Ada di door trim sama di bagian joknya. Lagi-lagi kombinasi Alcantara suede, kulit, sama jahitan merah. Kita lihat mesinnya. Nah, sekarang kita mau bahas mesinnya. Dan disinilah perbedaan antara A35 sama A45 bisa kelihatan jelas. Karena A45 pakai mesin khusus dari AMG. Ini pakai mesin Mercedes reguler yang diberi performa tinggi. Perbedaan lain adalah kalau misalnya di A45 kan ada plakat one man, one engine. Ada nama orang yang bertanggung jawab atas mesinnya. Di sini nggak ada. Dan di A45 itu turbonya ada di antara blok mesin sama firewall. Itu untuk distribusi bobot biar bagian yang berat-berat itu tetap berada di dalam wheelbase biar kontrolnya lebih enak. Ini turbonya ada di bagian depan jadi mungkin distribusi bobotnya tidak sebaik si A45. Tapi ya sudahlah. 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 306 tenaga kuda dan 400 Nm. Kedengaran gede tapi Honda Civic Type R punya spek mesin yang kurang lebih sama dengan mobil ini. Tapi jelas bedanya kan kalau Civic manual dan penggerak roda depan, dia ini otomatis kopling ganda dengan penggerak semua roda atau all-wheel drive. Nah, bedanya dia nggak punya drift mode. Jadi dia all-wheel drive all the time. Ruang mesinnya padat ya. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Biarpun Mercedes udah bukan lagi rajanya di F1, kalah sama minuman energi, tapi mereka ingin merajai jalanan dengan AMG-nya. Ini si A35 jadi entry level AMG yang bentuknya sedan, 4 pintu, bisa muat 4 atau 5 orang ya, yang tengah sempit sih. Dan ada beberapa gimmick yang Mercedes banget, MBUX, ambient lighting, desain interior, bla bla bla. Meskipun emang speknya agak tanggung ya kalau misalnya nggak ada jok penghangat, nggak ada jok pendingin gitu-gitu. Tapi orang beli ini karena pengen ngerasain mesinnya 306 tenaga kuda dan
dia bisa memberikan akselerasi dari 0 ke 100 kurang dari 5 detik. Cuma untuk faktor fun atau kesenangan, emang dia nggak bisa drift mode. Jadi kayaknya buat daily performance kali ya. Beda sama abangnya yang ada di sebelah sini, si AMG A45S. Sebuah hot hatchback dengan tenaga paling gede di dunia dan punya sesuatu yang tidak kita expect dari sebuah hatchback Mercedes adalah drift mode. Hatchback kayak gini bisa drifting, gila nggak sih? Dan inget, tenaganya gede, masih bisa bawa banyak orang, ya 2, 3, 4 orang lah bisa. Dan masih bisa buat harian kalau misalnya mau. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.